Coba deh Anda pikirkan, ada satu hal yang agak aneh kan? Setiap hari, jutaan dari kita naik pesawat Boeing tanpa ragu. Miliaran orang, termasuk mungkin Anda dan saya, pakai Google atau Facebook buat kerja, buat tetap terhubung. Kita suka bahkan bergantung pada produk-produk ini. Tapi anehnya, seringkali kita sama sekali nggak percaya, bahkan benci sama perusahaan yang bikin produk itu. Kenapa bisa ada jurang yang begitu dalam antara produk yang kita andalkan dan produsen yang kita curigai? Nah, sumber-sumber yang Anda berikan ke kami ini punya jawaban yang menarik. Katanya, masalahnya mungkin ada di cara kita berpikir dan berbicara tentang bisnis. Istilah-istilah lama seperti kapitalisme, kepemilikan, atau laba, semua ini adalah warisan zaman industri. Bahasa ini mungkin sudah nggak pas lagi untuk menjelaskan raksasa-raksasa bisnis abad ke-21. Coba bedah bareng-bareng bagaimana perusahaan modern sebenarnya sudah jadi makhluk yang sama sekali berbeda. Kita juga akan lihat kenapa resep sukses yang dulu bikin General Motors atau Sears jadi legenda, justru malah jadi resep kehancuran mereka. Betul. Dan misi kita di sini adalah membedah realitas baru ini. Kita akan lihat bagaimana aset paling berharga sebuah perusahaan sekarang bukan lagi pabrik raksasa atau mesin-mesin berat, tapi sesuatu yang oleh sumber Anda disebut sebagai kecerdasan kolektif. Ini konsep yang penting banget. Kita juga akan menantang sebuah ide yang selama 50 tahun terakhir ini sudah seperti kitab suci di dunia bisnis. Oh, ide yang mana tuh? Gagasan bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Ternyata, menurut sumber-sumber ini, ide sakral itu justru bisa jadi perusak nilai yang paling parah. Oke, ini menarik sekali. Mari kita mulai dari dasar. Kalau kita bicara soal perusahaan model lama, gambaran apa sih yang sebenarnya muncul di kepala kita? Mungkin semacam Andrew Carnegie dengan pabrik bajanya, atau Henry Ford dengan jalur perakitannya? Ya, ada bos besar di puncak, ribuan pekerja di bawah yang menjalankan mesin. Perintah turun dari atas, semua ikut. Sangat jelas, sangat hierarkis. Apa gambaran ini masih relevan? Untuk banyak perusahaan modern, terutama di sektor teknologi, sumber Anda bilang gambaran itu sudah mati total. Mati total ya? Betul. Coba bayangkan, bos di Google atau Microsoft hari ini. Mereka nggak bisa lagi sekedar kasih perintah. Kerjakan A, lalu B, lalu C. Kenapa begitu? Karena seringkali mereka sendiri nggak tahu persis apa perintah yang paling tepat. Inovasi itu muncul dari bawah, dari samping, dari mana saja. Mereka butuh informasi, ide, dan komitmen dari orang-orang yang tersebar di seluruh organisasi. Jadi bukan lagi soal otot atau mesin, tapi soal otak, begitu ya? Nah, ini dia intinya. Aset produktif utama bukan lagi mesin yang bisa Anda sentuh, tapi para pekerjanya, atau lebih tepatnya, kemampuan mereka untuk bekerja sama dan memecahkan masalah. Itu yang tadi disebut kecerdasan kolektif ya? Tepat. Keberhasilan WA didatang dari instruksi top-down, tapi dari kemampuan mengumpulkan dan mengolah pengetahuan dari banyak individu yang berbeda. Ini benar-benar mengubah segalanya, termasuk cara kita memahami konsep laba. Tunggu, laba ya tetap laba kan? Uang yang tersisa setelah semua biaya dibayar. Apa yang berubah? Dulu, laba itu dianggap sebagai imbal hasil dari modal. Anda punya uang, Anda bangun pabrik. Pabrik itu menghasilkan keuntungan. Sederhana. Tapi sekarang, menurut sumber-sumber ini, sebagian besar dari apa yang kita sebut laba di perusahaan-perusahaan top sebenarnya adalah sewa ekonomi. Sewa ekonomi. Istilah apa lagi itu? Istilah ini awalnya dipakai untuk menggambarkan keuntungan ekstra yang didapat pemilik tanah karena lahannya kebetulan lebih subur dari yang lain. Itu bukan keuntungan karena kerja keras, tapi karena keunikan properti miliknya. Oke, jadi sewa ekonomi itu keuntungan yang datang dari keunikan atau kelangkaan sesuatu. Bagaimana contohnya di dunia modern? Contoh dari sumber Anda sangat jelas. Coba pikirkan Taylor Swift. Kenapa dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Bakatnya mungkin? Bukan cuma itu. Bukan karena dia punya pabrik gitar atau studio rekaman yang paling canggih. Bukan modal fisiknya. Dia menghasilkan uang karena hanya ada satu Taylor Swift. Bakatnya, mereknya, hubungannya dengan para penggemarnya, itu adalah aset unik yang nggak bisa ditiru. Ah, oke. Atau klub sepak bola seperti Manchester United. Mereka bisa menjual merchandise dengan harga premium bukan karena kualitas kainnya, tapi karena loyalitas fans global yang dibangun puluhan tahun. Nah, itu masuk akal. Itu sewa ekonomi.
Keuntungan yang lahir dari keunikan yang sulit, bahkan mustahil ditiru pesaing. Saya paham sekarang. Jadi kalau kita bicara soal laba triliuner rupiah dari Google atau Apple, itu bukan laba dari pabrik dalam artian tradisional, tapi dari sesuatu yang nggak bisa ditiru. Algoritma mereka, ekosistem mereka, merek mereka. Tepat sekali. Ini penting kan? Karena artinya cara kita menilai perusahaan-perusahaan ini juga harus beda total dari cara kita menilai pabrik baja 100 tahun lalu. Betul. Pemahaman soal sewa ekonomi ini jadi kunci untuk membuka sisa diskusi kita. Karena kalau sumber keuntungan utama bukan lagi modal fisik, maka seluruh logika tentang apa tujuan utama sebuah perusahaan jadi goyah. Nah, kalau begitu, gagasan lama bahwa perusahaan itu harus untung sebesar-besarnya untuk pemegang saham, jadi perlu dipertanyakan dong. Perlu banget. Padahal ide itu kan kuat sekali, terutama sejak tahun 70-an. Iya, ide itu seperti mantra sakti. Datangnya dari ekonom terkenal Milton Friedman, yang di tahun 1970 menulis esai yang sangat berpengaruh. Tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan keuntungannya. Titik. Tujuannya cuma satu, memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Di permukaan, kedengarannya sangat logis dan adil. Investor kan yang menaruh uang dan menanggung resiko. Jadi wajar kalau mereka yang harus dapat pengembalian maksimal. Di permukaan iya. Dan itulah kenapa ide ini begitu meresap dan diajarkan di setiap sekolah bisnis selama puluhan tahun. Tapi justru disitulah letak jebakannya. Sumber Anda mengutip seseorang yang sangat tidak terduga, Jack Welch, CEO legendaris General Electric. Oh ya, apa kata dia? Setelah pensiun, Welch justru menyebut ide memaksimalkan nilai pemegang saham itu sebagai ide terbodoh di dunia. Wow, ide terbodoh di dunia. Kenapa? Karena fokus yang terlalu sempit pada angka-angka keuangan jangka pendek, harga saham kuartal ini, laba kuartal depan, mendorong para manajer melakukan hal-hal yang dalam jangka panjang justru menghancurkan perusahaan itu sendiri. Bagaimana bisa fokus pada keuntungan malah menghancurkan perusahaan? Bukankah itu kontradiktif? Sumur kita menggambarkannya dengan analogi yang sangat kuat, yang disebut sindrom pipa bocor dan selokan meluap. Pipa bocor, maksudnya? Coba Anda bayangkan sebuah perusahaan air minum. Manajemen baru datang dan mereka terobsesi dengan laba jangka pendek untuk menyenangkan investor. Oke. Apa cara termudah untuk menaikkan laba dengan cepat? Pecat semua teknisi pemeliharaan. Oh, oke. Dalam beberapa bulan, biaya operasional anjlok, laba meroket. Para eksekutif dapat bonus besar, harga saham naik, kelihatannya sukses besar. Tapi itu hanya sementara kan? Pasti ada akibatnya. Tepat. Cepat atau lambat, pipa-pipa yang tidak terawat itu akan mulai bocor. Lalu sistem selokan akan meluap. Kerusakannya akan masif, biayanya jauh lebih mahal untuk diperbaiki daripada biaya pemeliharaan rutin, dan kepercayaan pelanggan hancur. Jadi mereka seperti meminjam keuntungan dari masa depan. Persis. Fokus buta pada nilai saham jangka pendek menciptakan perilaku yang sama di banyak perusahaan ikonik. Mereka membiarkan pipa internal mereka bocor. Dan sumber-sumber Anda punya contoh nyata dari sindrom ini kan? Saya pernah baca kalau budaya di Boeing itu dulu legendaris, sangat didominasi para insinyur. Betul, mereka terobsesi dengan kesempurnaan teknis. Apa yang menurut sumber Anda jadi penyebab pergeseran besar di sana? Titik baliknya, menurut sumber, adalah merger Boeing dengan McDonnell Douglas di akhir tahun 90-an. Budaya McDonnell Douglas lebih didorong oleh finansial, oleh pemotongan biaya. Pelan-pelan, tapi pasti, budaya itu menggerogoti budaya insinyur di Boeing. Jadi fokusnya bergeser ya? Bergeser. Dari membangun pesawat terbaik di dunia, menjadi mencapai target finansial kuartal ini. Mereka mulai melakukan outsourcing komponen-komponen kritis, menekan pemasok habis-habisan, dan mengurangi pengawasan. Intinya, mereka berhenti berinvestasi dalam pemeliharaan budaya keselamatannya. Dan hasilnya, kita semua tahu. 2 kecelakaan fatal 737 MAX yang menewaskan 346 orang. Mengerikannya kalau dipikir-pikir, keputusan di ruang rapat di Chicago bisa berdampak langsung pada nyawa ratusan orang di belahan dunia lain. Nah, kalau Boeing itu kasus ekstrim soal keselamatan. Kasus Sears yang disebutkan sumber Anda beda lagi ya ceritanya. Di sana bukan soal nyawa tapi soal matinya sebuah ikon.
Betul, pola dasarnya sama, mengorbankan masa depan untuk keuntungan hari ini. Tapi manifestasinya berbeda. Sears pernah jadi raksasa retail, toko segalanya bagi jutaan keluarga Amerika. Tapi kemudian perusahaan itu diambil alih oleh seorang manajer hedge fund, Eddie Lampert. Dan apa yang dia lakukan? Menurut sumber kita, ia menerapkan model bisnis yang sangat aneh. Setiap unit di dalam Sears, pakaian, peralatan rumah tangga, otomotif, harus bersaing satu sama lain secara internal. Bersaing secara internal, kok bisa? Ya, seolah-olah mereka adalah perusahaan terpisah. Tujuannya mungkin untuk menciptakan efisiensi, tapi efeknya malah destruktif. Kenapa destruktif? Karena tidak ada lagi kolaborasi. Setiap unit hanya peduli pada laba mereka sendiri, bukan pada kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Yang lebih parah, Lampert meminimalkan investasi pada aset yang paling penting, toko-toko fisiknya. Jadi tokonya nggak diurus. Sama sekali, uang yang seharusnya dipakai untuk merenovasi toko, melatih karyawan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan malah dialihkan untuk share buyback. Pembelian kembali saham ya, untuk menaikkan harga saham. Betul. Akibatnya, toko-toko Sears jadi usang, kusam, dan tidak menarik. Pelanggan pun kabur. Dia mencoba memaksimalkan nilai dengan cara memerasnya sampai kering, bukan dengan membangunnya. Sayang sekali ya. Saya jadi ingat dulu kalau lihat di film-film, ke Sears itu rasanya seperti ke sebuah dunia sendiri. Semua ada. Seperti membiarkan sebuah taman yang indah mati karena tidak pernah disiram. Bagaimana dengan contoh ketiga dari sumber Anda, perusahaan kimia Inggris bernama ICI? Nah, kasus ICI ini adalah contoh klasik menjual permata mahkota. Selama puluhan tahun, ICI dengan sabar, telaten, dan penuh visi membangun divisi farmasi mereka. Ini investasi jangka panjang yang luar biasa, yang akhirnya melahirkan obat-obatan penting. Divisi ini kelak menjadi bagian dari AstraZeneca yang kita kenal sekarang. Lalu apa masalahnya? Tapi di tahun 90-an, di bawah tekanan dari investor yang haus keuntungan cepat, manajemen ICI didesak untuk membuka nilai atau unlocking value. Membuka nilai ini terdengar positif. Apa artinya dalam praktik? Dalam kasus ini artinya memisahkan bisnis farmasi yang sangat menguntungkan itu dari bisnis inti kimianya. Dipisah perusahaannya. Iya, logikanya, dua perusahaan terpisah ini akan dinilai lebih tinggi oleh pasar daripada satu perusahaan gabungan. Dan untuk jangka pendek, itu benar, harga saham melonjak. Tapi jangka panjangnya? Akibatnya fatal. Bisnis inti kimia ICI yang tersisa kehilangan mesin pertumbuhannya yang paling kuat. Tanpa divisi farmasi, perusahaan itu menjadi lemah, rentan, dan akhirnya lenyap, diakuisisi oleh perusahaan lain. Mereka menjual masa depan mereka demi keuntungan sesaat. Persis. Kalau kita hubungkan, ketiga contoh ini, Boeing, Sears, dan ICI, menunjukkan pola yang sama persis dengan analogi pipa bocor tadi. Obsesi pada metrik finansial jangka pendek. Betul. Itu membuat mereka buta terhadap apa yang sebenarnya membangun nilai jangka panjang. Melayani pelanggan dengan baik, berinovasi tanpa henti, dan yang terpenting, merawat kecerdasan kolektif unik yang ada di dalam organisasi mereka. Mereka memperlakukan perusahaan seperti mesin ATM, bukan sebagai organisme hidup. Tepat, organisme yang perlu dipelihara dan diberi nutrisi. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau perusahaan-perusahaan paling sukses di zaman sekarang tidak lagi bergantung pada aset fisik seperti pabrik, lalu apa artinya kata kapitalisme itu sendiri? Ini paradoks lain yang diangkat sumber Anda. Saat modal fisik jadi kurang penting, sektor keuangan, yang notabene adalah pengelola modal, justru meledak dalam ukuran dan pengaruhnya. Aneh kan? Sangat aneh. Dan untuk memecahkannya, kita perlu melihat contoh seperti Amazon. Perusahaan bernilai triliunan dolar. Ya. Tapi coba tebak, menurut sumber Anda, Amazon sebenarnya tidak memiliki sebagian besar gudang raksasanya, pusat datanya, atau bahkan armada pengirimannya. Loh, kok bisa? Terus punya siapa dong? Sebagian besar dari aset fisik itu disewa dari perusahaan-perusahaan lain yang memang spesialis di bidang itu. Tunggu, jadi gimana bisa perusahaan sebesar Amazon justru nggak punya sebagian besar aset fisiknya? Lalu apa modal mereka? Nah, ini adalah konsep yang disebut modal sebagai layanan atau capital as a service. Modal sebagai layanan? Sama seperti perusahaan Anda mungkin berlangganan software atau membeli listrik dari PLN, perusahaan-perusahaan besar sekarang menyewa akses ke modal fisik. Maskapai penerbangan tidak membeli semua pesawatnya. Mereka menyewa dari perusahaan leasing raksasa seperti AerCap. Perusahaan teknologi tidak membangun semua servernya. Mereka menyewa ruang dari pusat data seperti Equinix.
Ini membalikkan logika lama 180 derajat. Betul. Membalikan logika bagaimana maksudnya? Dulu logika bisnis itu begini. Kekayaan, yaitu modal fisik, memberi Anda kendali atas sebuah bisnis. Anda punya pabrik, maka Anda yang berkuasa. Oke, masuk akal. Sekarang justru sebaliknya. Kendali atas bisnis yang sukses yang basisnya adalah kecerdasan kolektif yang unggul, itulah yang justru menciptakan kekayaan. Rantai sebab akibatnya sudah terbalik. Persis. Oke, coba kita buat lebih konkret. Jadi orang seperti Jeff Bezos dari Amazon atau Satya Nadella dari Microsoft, mereka jadi super kaya bukan karena mereka datang di hari pertama dengan setumpuk uang untuk membangun perusahaan. Begitu. Tepat sekali. Kekayaan masif mereka itu adalah hasil, bukan penyebab. Kekayaan itu lahir dari peran mereka dalam mengordinasikan dan mengarahkan kecerdasan kolektif yang luar biasa di Amazon dan Microsoft, yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang sangat sukses. Jadi, rantai sebab akibat yang lama adalah modal, lalu kontrol, lalu kekayaan. Benar. Dan rantai yang baru sekarang adalah kontrol atas kecerdasan kolektif, lalu sukses bisnis, yang kemudian menghasilkan kekayaan. Wow, itu pergeseran yang fundamental sekali. Artinya, kapitalis dalam pengertian klasik, si pemilik pabrik atau pemilik modal fisik, bukan lagi tokoh utama dalam cerita ekonomi modern. Benar, mereka masih penting, tapi bukan lagi pusat alam semester. Pusatnya sekarang adalah para manajer, inovator, desainer, dan pemimpin yang bisa mengordinasikan ribuan otak cerdas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Mereka inilah yang berada di pusat penciptaan nilai, bukan sekedar pemilik uang. Betul. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan besar yang bisa kita tarik? Rasanya kerangka berpikir lama kita soal bisnis benar-benar harus diupdate ya? Harus. Kesimpulan pertama, seperti yang Anda bilang, kerangka lama yang berpusat pada pabrik, modal, dan hierarki komando itu sudah usang. Perusahaan paling sukses hari ini tidak ditentukan oleh aset apa yang tercatat di neraca keuangan mereka, tapi oleh kemampuan unik, budaya, dan kecerdasan kolektif yang mereka bangun dengan susah payah dari waktu ke waktu. Aset mereka tidak berwujud. Dan yang kedua, sepertinya adalah ide tentang memaksimalkan nilai pemegang saham itu. Ide yang puluhan tahun dianggap sebagai kebenaran mutlak ternyata bisa menjadi sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Obsesi itu, menurut sumber Anda, sudah terbukti menjadi jalan menuju kehancuran bagi banyak perusahaan yang pernah hebat. Itu seperti mengemudi mobil sambil mata kita hanya terpaku pada speedometer tanpa pernah melihat ke jalan di depan. Oh, analogi yang bagus. Anda mungkin bisa mencapai kecepatan sangat tinggi untuk sesaat, tepat sebelum menabrak pohon. Fokus itu mengalihkan perhatian dari hal-hal yang benar-benar membangun nilai abadi. Menciptakan produk hebat untuk pelanggan, berinovasi, dan membangun organisasi yang kuat dan tangguh. Pada dasarnya, kita telah bergeser ya, dari ekonomi yang didominasi perusahaan-perusahaan mekanis yang tugasnya mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Keekonomian yang didorong oleh organisasi berbasis pengetahuan yang menciptakan nilai lewat ide, kolaborasi, dan kreativitas. Betul, dan ini berarti kita mungkin butuh bahasa baru. Mungkin kata kapitalisme itu sendiri sudah tidak cukup akurat untuk menggambarkan sebuah sistem ekonomi di mana modal fisik bukan lagi raja. Mungkin kita sekarang hidup di era ekonomi bakat atau ekonomi kecerdasan kolektif. Apapun namanya, yang jelas aturan mainnya sudah berubah total. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Sumber-sumber yang Anda berikan ini mengemukakan satu ide terakhir yang sangat kuat. Hubungan bisnis yang paling efektif dan tahan lama bukanlah yang murni transaksional, saya bayar kamu, kamu kerjakan, melainkan yang relasional. Hubungan yang berakar pada kepercayaan, norma yang dianut bersama, dan tujuan jangka panjang yang sama. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan adalah ini. Jika organisasi yang paling inovatif, tangguh, dan sukses di dunia ini ternyata berjalan di atas fondasi kepercayaan, bukan semata-mata insentif finansial. Apa artinya itu bagi cara Anda membangun tim di kantor? Apa artinya bagi cara Anda mengelola karir Anda sendiri? Atau bahkan, apa artinya itu saat Anda memilih perusahaan tempat Anda membeli produk setiap hari?